السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kalau dengarnya lagi. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian rutinitas kita yang kehadiran semua kita di sini tidak lain hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah fid din wad dunya wal akhirah, mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita tuntut. Dan itu bukan hanya kepada diri kita pribadi saja, akan tetapi untuk istri, suami, anak, orang tua, akan sampai pahalanya kepada mereka berkat kita duduk di majelis ilmu yang hanya 2 jam saja. Walaupun hanya 2 jam saja, dalam 1 minggu hanya 1 kali pertemuan itu akan memenuhi seluruh yang ada di bumi dan di langit. Semua makhluk ciptaan Allah akan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu agama, baik itu seluruh para malaikat, para nabi-nabi, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, baik binatang yang ada di darat, di udara, bahkan sampai di dalam air. Mereka mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu, apalagi dia istiqomah dalam menuntut ilmu tersebut, bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. InsyaAllah dia bersama zuriat-zuriatnya menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, dan kita sayangi para zuriat Rasulullah, para habaib yang berhadir pada malam hari ini, yang beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang patut kita contoh istiqamah dalam menuntut ilmu, tidak membeda-bedakan antara guru si A, guru si B, guru si K. Semuanya yang disampaikan adalah ilmu daripada Tuan Buhan Sidin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan akan bertambah berkat kehadiran para zuriat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kitab yang pertama malam hari ini adalah Kitab At-Taqriratus Sadidah pada halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. As-salisu as-sunanul lati fi athna'i ghuslil yadayn. Bagian yang ketiga, kesunahan ketika membasuh kedua tangan. Yang pertama, ayyabtadi'a minal kaffaini. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangan. Jadi yang paling pertama, sebelum dia mengguyurkan air ke anggota wudu bagian tangan, jadi telapak tangan yang didahulukan untuk digosok dan dimasukkan jari jemarinya ke sela-sela jari yang lain. Tujuannya supaya tangan kita yang rancak mencapai sesuatu yang macam-macam di bagian tangan nih. Entah itu ada masih bau yang tertinggal di tangan kita, atau ada kotoran-kotoran yang lain, atau ada sesuatu yang menempel di bagian telapak tangan kita, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena dua tangan inilah yang akan membantu anggota wudu lainnya ketika menggosok-gosokkan itu. Dua tangan ini berarti sudah mungkin kalau lah membantu menggosokkan anggota yang lain, malah batis itu dibantui tangan, wajah dibantui tangan, tangan dibantui tangan, tangan kanan dibantu tangan kiri dibantu dengan tangan kanan, menyapu kepala dibantu dengan tangan, kemudian dua telinga dibantu dengan tangan, sampai ke batis dibantu dengan tangan. Maka inti dari wudu ini tangan, anggota yang paling penting. Jadi kedua telapak tangan dibersihkan terlebih dahulu. Boleh sambil membaca doa atau ditinggal doanya, kata Bapak, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Itu yang bagian sebelah kanan. Ada yang bagian sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Jarang orang yang membaca doa ini, jarang. Cukup dia membasuh kedua telapak tangannya bolak-balik sambil membaca dalam hatinya, ya Allah, ampuni segala dosa yang ada di kedua telapak tangan belum ya Allah. Jadikan dua telapak tangan ulun ini ya Allah untuk bisa selalu membantu pada hal-hal yang baik-baik, dari anggota wudunya sampai hal yang baik yang lainnya. Boleh diulah doa dalam hatinya seperti itu. Yang kedua yaitu at-tayammun. Fayasilul yumna thummal yusra. Tayammun ini artinya manganan. Manganan lain mangan. Kalau bahasa Jawa mangan makan. Tayammun ini mendahulukan segala sesuatu dalam wudu itu yang sebelah kanan. Fayasilul yumna, maka basuhlah yang sebelah kanan terlebih dahulu. Thummal yusra, baru yang kiri. Jangan yang kiri berdahulu baru yang kanan. Jadi utamakan
yang kanan terlebih dahulu. Jangan bergantian, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Selesaikan dulu yang kanan dulu sampai 3 kali, baru yang kiri. Baik itu tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian telinga kanan habiskan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Batis yang kanan dulu 3 kali, hanya batis yang kiri. Yang ketiga, ad-dalku, digosok. Jangan asal menyemburakan banyu aja, tapi bujur-bujur digosok, dibantu supaya air itu sampai ke pori kulit. Yang keempat, at-takhlil lil asabi', menyela-nyelakan jari jemarinya, baik itunya di tangan ataupun nanti sampai ke bagian kakinya juga dibantu untuk disela-selakan di jari jemari kakinya. Yang berikutnya adalah tahrikul khatim alladhi yasilul ma' tahtah. Fa idza lam yasil fayajibu tahrikuhu, menggerakkan cincin ini diputar-putar, digerak-gerakkan. Kalau pang pisit nih nang kaya tangan udah pisit nih, banyunya tak ada masuk dah bila pisit kayak ini. Fa idza lam yasil, apabila banyu itu inya kada masuk ke dalam bagian kelingkingnya ini atau bagian sininya jari manis, di mana pokoknya di mana andakan cincin sama bebinian, dimanapun inya mengandak cincin di jarinya. Fa idza lam yasil, bila banyu itu kada masuk ke dalam ikatan cincin ini, amban cincin ini, fayajibu tahrikuhu, makanya wajib memutar-mutar atau menggerakkan maju mundur. Bisa dilonggarkannya seperti ini, pasangnya ulang, atau diputar-putarnya supaya banyu itu masuk ke dalam. Yang dikhawatirkan bila setiap hendak berwudu banyak nang kada ingat mengandak cincin, itu pacu pulang jam tangan, imba wudu dengan lagi dah tertinggal cincin, tertinggal jam tangan. Ulun melihat di Masjid Gambah di Kandangan itu ada lemari khusus, apa julun ini orang menjual jam tangan apa? Sekali dicek, oh barang nang tertinggal di atas keuduan, dalam WC iya juga, dalam kamar mandi iya juga, habis di sana berbuting berpuluh-puluh jamnya, dompet ada juga, sepatu sandal ada juga, macam-macam. Jadi ada khusus lemari tempat barang-barang nang tertinggal. Kebanyakan jam, lawan cincin yang paling banyak, cincin jam. Kalau ulun biasanya bila hendak berwudu masukkan dalam kantong baju, atau misalkan kalau inya kebetulan membawa mobil, ulun pacul berdahulu di mobil, paculi sini, paculi jam tangan, paculi pokoknya ada sesuatu yang tidak menghalangi kita untuk berwudu, paculi bertahan anak di mobil, kada bertahan dengan lagi. Karena juga pernah keringat nang seperti itu, pernah terjadi lawan diri seorang, ada ingat tak sama buliki, maka jauh sudah. Nah, jadi untuk cincin idza lam yasil fayajibu tahrikuhu, bila inya banyu itu kada masuk dalam bagian ikatan cincinnya, maka wajib inya menggerakkan atau melepaskan sama sekali. Al-muwalatu, secara berurutan, baina ghaslil wajhi wal yadain, antara membasuh wajah dengan kedua tangan. Jarang terjadi kalaunya kedua tangan berdahulu hanya wajah, jarang. At-taslis fi ma madha, yaitu
diulangi sebanyak 3 kali, jangan lebih. Cukup taslis, cukup 3 kali, jangan sampai 4 atau 5 kali. Tahu ini sudah hukumnya pada sunatnya sampai 3 kali saja, ditambahinya pula, nambah keyakinan ya, nambah 3 kali itu sudah yakin dah. Makanya Imam Syafi'i itu mengulang sampai 3 kali. Sedangkan imam yang lain ada yang mengatakan 1 kali saja, asalkan bujur-bujur yakin 1 kali itu aman sudah. Imam Syafi'i karena beliau ihtiyatan, karena penuh kehati-hatian, makanya diulang sebanyak 3 kali. Kita menambahi 4 kali, ini loputan, makruh jadinya, melebihi dari ketentuan. 4 kali, 5 kali, 6 kali, jangan, cukup 3 kali saja. Makanya ketika membasuh yang pertama itu harus bujur-bujur digosok. Ada adalkunya tadi, digosok bujur-bujur. Jadi yang kedua untuk menambah keyakinan, yang ketiga menyempurnakan aja lagi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi qalilan. Hadis yang ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, rawahu Muslim. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan, yabsutu itu membentangkan tangannya. Maksud dari yadahu ini adalah rahmat, membentangkan rahmatnya bil-laili pada malam hari, liyatuba musi'an nahar, bagi seseorang yang bertaubat yang melanggarnya itu ketika siang hari, mulai terbit fajar nih sampai terbenam matahari, kita ada melakukan dosa, maka malam harinya Allah membentangkan rahmatnya, membuka selebar-lebarnya pintu kemaafan bagi yang meminta ampun, bagi yang bertaubat. Bagi yang kada bertaubat kada dapat. Bagi yang bertaubat minta ampun kepada Allah, dosa yang dilakukannya di siang hari, malamnya Allah buka. Dan sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan rahmatnya di siang hari bagi yang melakukan dosa, liyatuba musi'ul lail, di malam hari. Ini 24 jam terbagi 12 siang, 12 malam. Siangnya bolah dosa, malamnya Allah bentangkan rahmat, dibuka selebar-lebarnya pintu kemaafan bagi yang meminta ampun. Sebaliknya pula, bagi yang maulah dosa di malam hari, siang harinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, Allah bentangkan rahmatnya selebar-lebarnya untuk memberikan ampunan bagi yang bertaubat kepadanya. Sayangnya Allah dah lawan kita, cintanya Allah lawan kita sudah. Kalau kita cinta lawan bini, lawan anak, lawan laki, itu masih biasa, masih cinta manusia, cinta sesama makhluk masih. Hari ini senyum, harmonis, tertawaan, senda gurau, esok bisa besarikan dong. Hari ini besarikan, esok bemaafan dong. Karena ada batasnya. Ada batasnya.
Hari ini perasaan baik, karena besok gundah gulana tuh timbul curiga-curiga macam-macam. Tapi cinta Allah kepada hambanya tak terbatas, tak terbatas. Bahkan walaupun si hamba ini banyak memiliki dosa seluas lautan, luas benar lautan tuh, luas benar, ada kegembangan. Sebanyak itu kita memiliki dosa dan masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, Allah terima. Senang benar Allah melihat hambanya kembali ke jalannya, yang walaupun sebelumnya dia seorang pelacur, seorang pemabuk, orang yang nakal, macam-macam, judinya sudahnya. Ini hati-hatilah Bapak Ibu sekalian, dikontrol anaknya, dikontrol anaknya. Pakai HP itu nah, game-game nang wah ini banyak mengandung unsur judi. Bahari orang nukar buntut itu ketahuan orangnya, bandarnya duduk di warung. Ada yang datang nukar buntut 5.000, 10.000. Bila kena kikir, orangnya kelihatan datang berjalan menuju tempat bandar tadi. Wah, ini canggih zamannya sudah. Ada sudah disediakannya grup, bukan panimbakan buntut. Ya Allah ya Rasulullah. Adanya aplikasinya ada. Bila ingin kena buntutnya itu dapat 4 juta, 5 juta, karena dibagi-bagikannya duitnya tuh, kesan makan di warung, minum, mengopi, berokok. Ada yang seperti itu. Kisah kah? Atau ulun ada? Ada yang sampai ke ulun masa yang nak melihat, lihat di situ siapa orangnya. Oh, iya. Melihat nimbak buntut, nomor-nomornya sudah tersedia 2, 3, 4 angka. Ya Allah. Dan kebanyakannya yang mengompati ini anak-anak muda, ABG. Kedusul gini, belum sampai ini hanya sebagai pelajaran saja. Anak kita yang harus kita kontrol. Game-game wah ini yaitu banyak menghancurkan moralitas anak bangsa gara-gara di situ. Belum lagi game online yang lain yang berbau ke arah judi, banyak banget. Hati-hati, harus dikontrol HP yang dimainkan anak. Dan juga tontonan anak di HP pun harus kita kontrol. Iya, kalau kita yang sudah dewasa, ini yang belum sampai umurnya, melihat adegan-adegan yang kada pantas, akhirnya ini anak mencoba. Ini yang banyak kasus-kasus jadinya. Maka di YouTube itu jangankan masalah adegan yang sur itu, kata-kata yang muncul di komentar-komentar yang dilihat oleh si anak kita yang masih TK, yang masih SD, ada waras bahasanya. Satu yang rancak ulun dengar itu anjing, babi, nang keluar di mulutnya nih. Bila ada mengomentari napakah anjing, babi. Untung kan ada bunga tambuk bangsa. Berarti orang baik cara komentatornya itu. Itu hati-hati, merusak lain.
Jangan dibiarkan hal yang seperti ini. Sebebas-bebasnya. Yang tua bang, adakah banyak nang tua pada anak-anak kira-kira? Tapi nang tua ini sudah banyak sadarnya. Yang tua ini ada remnya. Tetap tidak salah juga, cuman hanya tahu bisa membedakan. Kalau yang anom ini akan rusak nantinya, generasi-generasi yang akan datang. Bilanya habis duit, mencuntang bagaimana? Ujung-ujungnya baik cuntan, jadi maling. Nauzubillah. Lebih baik anak-anak kita sekolahkan ke pondok-pondok pesantren. Silahkan bebas hendak memilih pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang bujur-bujur, gurunya yang bersanad sampai Rasulullah. Jangan asal masukkan karena wah ini pondok pesantren jadi sasaran empuk untuk penyesatan. Seperti yang sudah kita lihat yang baru-baru ini. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah. Siang malam ia membaca istighfar minimal 100 kali, seperti baginda Rasulullah pada lepas daripada membaca istighfar 100 kali. Kita juga mau membaca Rasulullah, membaca istighfar hendak lebih pada Rasulullah. Ada apa? Lebih baik lagi. Nah, jangan apa? Melebihi daripada baginda Nabi. Rasulullah itu hanya mencontohkan. Beliau sudah terpelihara dari dosa, sudah maksum, kada berdosa lagi, ibak dapat pahala sidin, kada ada tampungannya lagi sudah. Kenapa Rasulullah tidak lepas daripada membaca istighfar? Beliau tetap mengajarkan kepada umat-umatnya. Yang beliau paling dekat lawan Allah aja minta ampun, lawan Allah. Masa kita sebagai umatnya yang setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik melakukan dosa dan kesalahan, kadang mau meminta ampun lawan Allah. Sembahyang subuh 100 sampai sembahyang isya, tamunya kepanjangan, potong-potong. Hendak 50 5 kali 5 25, cukup 250 membaca istighfarnya. Ketika kita membaca istighfar di siang hari, Allah ampuni. Ketika kita membaca istighfar di malam hari, Allah ampuni. Mendapatkan rahmat dan rahmat dari Allah itu luar biasa. Allah sangat senang kepada orang yang selalu beristighfar, ingat kepada Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Merasa dirinya itu banyak dosa, kalau dia beristighfar minta ampun, Allah sangat senang dengan hamba yang seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbit fajar, min maghribiha, dari sebelah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya minta ampunnya ini, baca istighfarnya ini pas di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, waktu salat tahajud, jam 2, jam 3 baca istighfar. Hendak 1000 pian duduk membaca istighfar lima tahajud itu silakan sampai orang azan subuh. Masya Allah, kalau diamalkan setiap hari seperti ini, apapun ya Allah yang ikam pinta kubari'i, biar terbersit dalam hati gendah kubari'i. Kada usah meminta beristilah, tahu dah punya Allah Ta'ala apa yang terbersit dalam hati ikam kubari'i ya Allah. Dan siapapun yang membenci ikam, yang memfitnah ikam, yang menyambati ikam, sedangkan ikam lagi ingat lawan aku dan minta ampun lawan aku setiap hari, kontak terus lawan aku ya Allah Ta'ala, ketulahan deh. Jadi hati-hati.
Jangan sembarang menyambat orang, apalagi yang disambat ini tuan guru misalkan, para zuriat Rasulullah, ketulahan. Jangankan dengan tuan guru, dengan zuriat Rasulullah, lawan kawan duduk di higa semajelis saja gini. Jangan wani-wani kita menyambatinya behimat. Kalau inya lagi ingat lawan Allah Ta'ala, pas setrum dia. Setrum jadinya. Konslet. Nah, ini lagi berzikir. Astagfirullahaladzim. 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 Baca salawat pulangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pian menyambati rahatan orang kontak lawan Allah dan Rasulullah kada katulahan lah. Allah, 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 Allah. Ma menyembati kiri kanan. Allah, 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 Allah. Orang lagi kontak lawan Allah ketulahan. Sampai anak pian pun, cucu pian pun tak umpat imbasnya. Karena bakal beres. Orang nangkat tuju membeberkan aib orang lain, baik yang bujur ataupun yang kada bujur. Kalau Allah perlihatkan orang tersebut busuk seawakan, busuk seawakan. Matanya busuk, hidungnya busuk, muntungnya apalagi behulat, telinganya busuk, hatinya ya Allah ganal rungkangnya, parutnya busuk, pinggangnya busuk, belikatnya busuk, kemaluannya busuk, sampai ke bawah seawakan busuk. Bila ia kada minta ampun lawan orang yang diceritakannya, dikisahkannya ke hulu hilir seperti itu, lihat aja nanti di ujung ajalnya. Lihat aja nanti, saksikan saja. Bumi ini kada hendak menerima manusia seperti itu. Ada hal yang Allah perlihatkan. Kalau dosa kita terhadap Allah, mudah Allah ampuni. Ketika kita bertaubat minta ampun lawan Allah, Allah ampuni. Tapi kalau berdosa orang sekampungan dari ujung sana sambati, oh ini. Padahal sidin itu baik kok. Yang baik aja disambatinya. Apalagi yang kada baik, makinnya Apa salah orang? Kalau kahilir menyambati orang, ya Allah ya Rasulullah. Datang ke rumah Pak Haji yang di ujung, si Ano ini. Pindah pulang ke rumah ke sebelah. Berkisah pulang, yang dikisahkan ya rumah Pak Haji tadi. Imbah mengisahkan orang di tempat yang pertama, pindah ke tempat yang kedua, yang dikisahkan ya orang pertama itu. Sekampungan, hari-hari nangka itu. Bila kada menyembelih orang jaring itu Pak. Itu kalau Allah perlihatkan busuk seawakan. Masih dalam bulan-bulan ini harus belum sampaikan karena ini kabar gembira, tahadus bin nikmah. Ulun memimpi melihat azab kubur, ngeri luar biasa. Nah, kada sekira ngerinya ulun ketakutan melihat ini diazab ini diazab ini diazab ini. Paling ujung ketika hendak diazab kerjadi, hendak diazab kerjadi tersandar kayak gitu. Yang ulun lihat pada waktu itu bibinian, rambutnya pendek, tersandar gitu. Ya, ulun kenapa jadi kerjadi diazab? Ada suara di samping memadahangan. Ketika hidupnya, inya banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, banyak bersedekah. Yang namanya sedekah itu umum, itlaqul lil 'am, bukan itlaqul lil khas. Yang namanya sedekah itu umum, bukan hanya duit saja.
kada mahadang berisi duit hanya bersedekah, kada. Senyum lawan orang di jalan pun itu sedekah. Menjaga aib saudaranya yang diketahui olehnya pun sedekah. Membersihkan jalan dari kotoran pun sedekah. Dari paku apa segala macam sedekah. Membantu orang lain menurunkan barang dari kendaraannya sedekah. Mengangkatkan kitab dari mobil sampai ke sini sedekah. Yang menyalakan dupa tadi sedekah sebenarnya. Yang mengangkat meja majelis dari situ sampai ke sini sedekah. Belum lagi yang lain, umum sedekah. Yang pasti hatinya ringan untuk membantu orang lain. Tapi janganlah yang berduit mendengar kayak itu, wah jauh itu aja mendengarnya sedekah umum. Baik nang kayak itu aja kada keluar duit. Jangan. Ini maksudnya yang kada berduit pun bisa bersedekah. Yang berduit apalagi bisa sebertaan. Duitnya keluarkan, pikirannya juga disumbangkan, tenaganya disumbangkan juga. Wah, ini luar biasa. Maka sedekah ini juga akan sampai pahalanya lebih cepat daripada doa. Lebih cepat daripada doa. Misal, ulun menukarakan dupa. Ini misal bukan ulun nak minta tu orang dupa, ada contoh aja. Ulun berniat hendak nukarakan dupa gasan majelis yang pahalanya ulun hadiahkan kepada kuitan ulun yang sudah meninggal dunia, sampai lebih cepat daripada doa. Nah, ulun menyumbang gasan masjid ini yang hadiahnya pahalanya gasan kuitan ulun, gasan suami ulun, gasan bini ulun, gasan anak ulun, sampai lebih cepat daripada doa. Lalu ulun berpikir pas bangun, oh kan itu kan ternyata yang namanya sedekah itu adalah junnah, perisai gasan kita sanggup ketika mati nanti sampai ke alam akhirat kada berputus-putusan. Semakin banyak sedekahnya, semakin tebal perisainya, semakin tabal junnahnya. Nah, itu rahasia orang bersedekah. Cuman syarat utamanya harus memperbaiki sholat dulu supaya nilai sedekahnya kada dihapus oleh Allah. Sholat boleh diperbaiki sambil bersedekah, perbaiki sholat, nah itu baru diterima. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama dia belum sampai ke tenggorokan nyawanya. Belum ke tenggorokan, maka akan diterima oleh Allah. Kecuali sudah sampai ke kerongkongan nih, nggak mati dah. Tobat terlambat juga. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang selalu rajin turun ke majelis-majelis taklim, jangan lupa untuk minta ampun dan beristighfar kepada Allah, baik di siang ataupun di malam hari kita. Tambahi salawatnya pula, karena yang namanya salawat ini adalah inti dari segala-galanya.
zikirnya ada di situ, mendoakan Rasulullahnya ada di situ, yukaffiru dzunubnya ada di situ, menggugurkan dosa-dosa kita. Bis kumpulan di sholawatnya, keberkahannya ada di situ, rahmatnya ada di situ, nikmat apa aja ada di situ sebenarnya dalam sholawat. Makanya apa guru sekumpul itu beliau mengamalkan sholawat ini kada kurang dalam sehari semalam 10.000 itu minimal sih Din. Kita minimal 100 gini kali. Namun sidin 10.000 dalam sehari semalam tuh kada lepas daripada membaca sholawat. Jadi keberkahannya itu luar biasa untuk diri sidin, untuk keluarga sidin, dan untuk jamaah sidin, dan untuk orang yang di sekeliling sidin mendapatkan pancaran nur Muhammadnya itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang terakhir kita adab. Ini sedikit aja nih. Udah mulai katur sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi dharain amin. Adab dalam bergaul. Adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Yang pertama yaitu membersihkan hatinya dari seluruh penyakit hati seperti sombong, dengki, ujub, takabur, riya, dan yang lain sebagainya. Bagi orang yang sudah hadir di majelis ilmu sebagai jamaah, sebagai murid, pasti ada, apalagi gurunya, yang namanya memiliki penyakit hati, sombong, ujub, takabur, riya, dan penyakit hati yang lain. Itu pasti ada, karena kita manusia. Sifat manusia memang identik, condong ada kesitunya, karena bercampur dengan hawa nafsu. Tapi untuk menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati itu, ujar Imam Ghazali, perbanyak istighfar tadi. Nah, tersambung lawan Riyadhus Shalihin, perbanyak istighfar. Bila ada hati kita nih hadir merasa diri ini paling baik daripada kawan nang kada hadir nih, aku nang tak baik, ucapkan istighfar. Ya Allah, ampuni dosa ulun tadi khilaf nah, tersambat dalam hati yang seperti itu, ampuni ulun ya Allah. Langsung kita bersihkan seperti itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa. Di hati ulun tadi ada sombong, ada takabur, ada ujub, bangga lawan diri sendiri, kawa istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Nah, itu pulang setan harapnya mano menggoda. Sudah istiqomah baik dah, tatap digodanya. Ada mau kalah aku ya setan. Maju terus pantang mundur dari arah manapun, kogodanya supaya hancur amalnya. Maka cara membersihkannya seperti itu, perbanyak istighfar dan hinakan diri kita, puji orang lain. Itu aja untuk membersihkan hati. Hina diri kita, puji orang lain. Selamat kita jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, berniat dengan niat yang saleh dan salehah. Ketika akan menuntut ilmu, yaitu semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan keridhaan yang lain, bukan minta puji, bukan hendak ini itu kepentingan duniawi, tidak. Dan agar ibadahnya menjadi benar dan sah, juga agar dapat mendidik orang yang tidak berpendidikan. Jadi kawa kita amalkan ilmu kita tuh kepada orang nang kada tahu, dipadahi, oh aku dapat semalam nah di majelis ilmu dari guruku nang kayak ini kisahkan lawan anak bini, lawan tetangga misalkan, kena lawas-lawasan tetangga nih mulai tertarik, akhirnya yang tadinya kada pernah
hadir di majelis ilmu dengan cara pian menyampaikan dengan santun, inya tertarik mau tuh hadir. Bila inya mau hadir dengan keikhlasan hatinya sendiri berkat sesuatu yang kita sampaikan kepada orang itu tadi, pian pun mendapat pahala juga. Jadi amal jariah selama inya duduk di majelis ilmu, saya itu juga tuh pahala yang pian dapat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sidratil maut ونجتنا من النار وأقوال الشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.